Suro Alap-Alap adalah panglima perang dan ini adalah pengikutnya, tapi untuk ke depan mungkin kita lebih mencari tahu. Ada beberapa juga makam yang direnovasi, tapi saya kira terlalu modern, jadi menghilangkan identitas dari makam yang bersangkutan. Karena makam-makam kuno di bawah tahun 1700 itu kita masih berada di area Kandang Menjangan. Kita berada di sebuah pemakaman kuno yang disinyalir merupakan makam Tumenggung Suro Alap-Alap, salah satu dari sekian banyak panglima di era Kartosuro. Di sini merupakan makam yang kebanyakan mempunyai ciri khas atau berbentuk nisan Hanyokrokusuman, jadi bisa diperkirakan ini adalah makam-makam di era Kartosuro. Dan banyak sekali makam di sini. Kita masih mencari tahu kira-kira beliau siapa dan mengapa beliau ada di sini. Karena di sini makam yang terlihat adalah dari sekian banyak makam yang sudah hilang, karena di sini di tanah ini juga banyak sekali batu bata yang kemungkinan dulu adalah makam yang, karena ini di sebuah bukit, karena longsor, posisi dan konstruksi makamnya kemudian berubah menjadi semacam, kita lihat semacam batu bata yang berserakan seperti ini. Hanya ada beberapa sedikit yang berbentuk makam, dan menurut mitos yang Suro Alap-Alap adalah panglima perang dan ini adalah pengikutnya, tapi untuk ke depan mungkin kita lebih mencari tahu. Ada beberapa juga makam yang direnovasi, tapi saya kira terlalu modern, jadi menghilangkan identitas dari makam yang bersangkutan. Karena makam-makam kuno di bawah tahun 1700 itu sangat berarti apabila bentuk nisan atau struktur batu atau struktur batanya masih asli. Kalau sudah diganti, kita akan sangat kesulitan untuk mengetahui identitas dari beliau yang dimakamkan di sini. Tapi keberadaan makam di sini sangat mengedukasi untuk kedepannya, karena masih di komplek yang sangat dilindungi. Jadi semoga ke depan bisa menjadi sarana edukasi untuk mempelajari bentuk makam atau pribadi-pribadi yang semari di sini. Biasanya
manusia itu memuliakan sebuah makam karena satu, biasanya ada cerita atau silsilah yang mengatakan bahwa makam tersebut adalah leluhur yang bersangkutan. Jadi ada kewajiban untuk menguri-uri atau memelihara dari makam leluhur mereka. Yang kedua, biasanya ada semacam mimpi atau semacam petunjuk untuk memperbaiki suatu makam. Biasanya ditunjukkan makamnya di mana, aku benakno dan sebagainya. Jadi kita lihat di sebelah sana dan beberapa tempat ada yang makamnya relatif baru di era sekarang karena mungkin ada petunjuk untuk memperbaiki. Hanya sayang itu diperbaiki dengan model yang sekarang, jadi semakin menghilangkan benang merah dari identitas makam yang ada di sini. Kalau eranya pastinya di era Kartosuro, tapi siapa-siapanya di sini masih akan kita pelajari dan semoga menjadi pelajaran untuk kita generasi muda untuk bagaimana melihat sebuah makam bukan hanya tempat orang yang semar atau meninggal, tapi bisa menjadi pembelajaran karena nisan bisa bercerita banyak kalau kita bisa mengetahui kenapa nisan itu dibuat. Karena nisan itu dibuat ada banyak cerita dari sebuah batu yang diukir. Jadi dulu kan tidak ada tulisan dan sebagainya, tapi dibentuk supaya awet, dibentuk dalam bentuk nisan. Bagaimana beliau meninggal dan sebagainya disematkan dalam bentuk nisan itu. Kalau pada masyarakat Jawa biasanya yang di atas itu yang paling sepuh atau yang paling dulu, bisa dari secara garis jabatan atau istilahnya awu, atau juga bisa dari masa. Jadi masanya yang lebih dulu biasanya di atas atau yang lebih tua. Tapi kadang juga bisa berubah karena kondisi ya, dalam artian karena pemakaman yang sepuh ada di bawah, mau nggak mau yang menyusul berada di agak ke atas seperti itu. Tapi kita coba nanti ke depan akan kita cari tahu siapa saja beliau yang semari di sini dengan pendekatan batu nisan itu tadi.